ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ajarkan kepada kami ilmu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ajarkan kepada kami ilmu untuk bisa menghafalkan, memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ajarkan kepada kami ilmu untuk bisa mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, catatlah apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami taklim hari ini, ya Allah. Catatlah sebagai amal soleh yang terbaik dalam hidup kami.
Alirkan zariahnya kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang baik yang telah bersamai kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, apa yang kami baca ini, ya Allah, silaturahim ini, ya Allah, menjadikanlah wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah ini semua, ya Rabb, jadi wasilah datangnya keberkahan, ketenangan, ketaatan, kebahagiaan, dan keistiqoman. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, seluruh yang hadir, ya Allah, muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Ya Allah, Engkau pertemukan kami di dunia, Engkau persaudarakan kami di dunia, izinkan kami nanti bertetangga di surgamu, dalam keadaan Engkau ridho kepada kami, dan baginda Rasulullah sayang kepada kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu Bapak rahimakumullah, telah kita baca bersama-sama, barusan tadi surat apa tadi? Al-Anfal dan surah At-Taubah. Kayaknya ada yang beda hari ini ya. Apa? Alhamdulillah. Ustaz kelambine anyar. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah Bu, ini kemarin ada sahabat yang baru pulang dari umroh. Masya Allah ngasih hadiah gitu ya. Masya Allah. Ini bagian dari rasa syukur kami pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pakai kenapa? Karena hari ini kita kedatangan guru kita, sahabat kita Ustadz Hendro. Masya Allah. Sebagai bagian dari mahabbah kami. Kalau orang cinta, ya, orang sayang, apapun yang diucapkan, apa yang dia kenakan, itu pengen kita tiru, betul? Kalau kita cinta sama Rasulullah, pengen nggak niru Rasulullah? Pengen. Nah, dalam hal ini, bagian dari hormat kami, mahabbah kami kepada beliau, Ustadz Hendro, maka kami pakai yang seperti ini. Tapi kalau kami ngumpul sama bapak-bapak ngeten, kami lebih suka pakai batik. Kenapa? Biar kelihatan tua. Kalau kelihatan tua kan nggak ditawari, Mas sudah nikah belum? Paling nggak enak banget di pertanyaan itu. Rasanya ngeri-ngeri sedep gitu. Ibu bapak kabarnya baik semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin di kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan 3 informasi ya. Masya Allah. Yang pertama, kaitannya dengan rumah Quran. 5. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan tasyakuran. Wisuda, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat kita dari tahsin dewasa, Bapak, Ibu, ada anak itu sudah menyelesaikan program tahsin. Maka di bulan Desember ini kita membuka kelas baru lagi untuk santri rumah Quran yang baru. Monggo, ini bagian dari ikhtiar kita untuk kembali ke Quran. Kenapa? Karena dengan Quran itulah kalamullah. Itulah petunjuk dari Allah yang bisa kita pegang. Nah, kalau ada yang bilang Quran itu yang penting diamalkan, yang penting dipraktekkan. Itu betul, ngeten. Tapi bagaimana kita menemukan ayat-ayatnya Allah kalau kita tidak dekat sama Quran? Maka ini kami membuka nanti informasi yang pertama ya. Untuk dewasa, untuk remaja, untuk anak-anak kita buka kelas. Nanti mohon izin cek di grup nanti untuk informasi pendaftaran santri masyarakat di rumah Quran Alimah. Yang kedua, insya Allah akhir bulan ini Bapak Ibu, ini Majelis Taklim Alimah mau punya gawe. Jadi genap 1 tahun. Masya Allah Majelis Taklim Alimah genap 1 tahun. Ini berjalan, Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita. Dulu awal-awal itu berapa ya Mas Farid ya? Kayaknya 20 orang gitu ya. Oh lebih, 60. Sekarang dulu seini mawon, Masya Allah. Paling 3 soft, 4 soft gitu. Allah perjalankan Majelis Taklim Alimah untuk menghadirkan keluarga bahagia sehidup sesurga. Ini Alhamdulillah dikersake sama masyarakat. Dikersake sama Bapak Ibu. Maka sebagai bentuk rasa syukur kami insya Allah besok tanggal 31 kita akan harinya Sabtu itu akan ada kegiatan tablik akbar, pengajian akbar dalam rangka tasyakuran Milad Alimah yang pertama. Masya Allah. Mohon doanya kami dari para pengurus dan seluruh tim relawan diberikan istiqomah kesabaran dalam mendampingi kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini informasi
terkait Pondok Quran A5 yang mempunyai misi menyiapkan 1.000 guru ngaji yang nanti akan khidmat, mendampingi atau menghandle 1.000 rumah Quran di seluruh Indonesia. Mohon doanya, ini sedang membuka pendaftaran santri baru, tapi dibatasi hanya 10, ini baru 5. Baru 5. Yang masuk ini kurang 5 lagi, monggo. Nanti mohon izin bisa dibantu untuk share, untuk berbagi informasi. Siapa tahu ada yang membutuhkan info ini. 1, goalnya adalah mulazamah 30 juz. Yang kedua, dibekali dengan Quranic teaching skill. Yang ketiga, yaitu life skill dan pengembangan diri. Harapannya apa? Di usia remaja ini, maka para teman-teman itu punya bekal yang terbaik. Apa itu? Al-Quran. Dibekali dengan kemampuan ngajar, manajerial rumah Quran, harapannya mereka bisa berdakwah dengan Quran, berkarir bersama Al-Quran. Yang ketiga, dengan life skill, harapannya para santri nanti outputnya itu bisa mandiri, bisa berkembang, bisa berkarir bersama Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini salah satu ikhtiar kita. Ustadz, bayarnya pinten? Ini pertanyaan yang sering. Kan sekarang itu paradigma di masyarakat, instansi atau lembaga pendidikan semakin mahal semakin berkualitas. Leres napa mboten, Bu? Oh, belum tentu. Masya Allah. Buktinya yang mahal-mahal sampai antri-antri loh, Pak. Masya Allah, sampai antri. Yang gratis-gratis, alhamdulillah semakin sepi kabarnya nggak tuh? Nggak. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, khusus Pondok Quran A5 ini free all beasiswa. Ahlan, Masya Allah, Ustazi. Alhamdulillah, ahlan. Guru kita sudah hadir, Ustaz Hendro. Semoga Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat, bisa berbagi manfaat untuk seluruh umat insya Allah. Maka ini tadi mohon izin melanjutkan sebentar. Saat ditanya, wah berarti Ustaz Hamidi sugih ngoten. Mboten. Kita hanya memposisikan diri sebagai jembatan amal saleh. Kenapa? Karena saat kita mendengar bagaimana kemuliaan para penghafal Quran, A, B, C, D, maka itu saya mendengar curhatan dari sebagian orang tua, sebagian bapak ibu sampaikan kepada kami, Tat, lagi anakku wis gede-gede iki, piye ya, aku gen iso dapat fadilah itu. Masya Allah. Biar dapat apa? Keutamaan itu. Lah anak-anakku wis baca tuwa, anak-anakku wis gede-gede. Nek tak kon ngapalke Quran, berjuang bersama Quran, mendalami Al-Quran, gek wong iku wis anakku wis nyambut gawe dan sebagainya gimana? Masya Allah. Maka walhasil ini fadilah-fadilah ini yang pengen kita hadirkan kepada Bapak Ibu dengan adanya apa? Orang tua asuh para penghafal Quran. Alhamdulillah ini setiap Sabtu ini Masya spesial ini kita hadirkan kegiatan tasmi untuk para santri. Ya, jadi jam 8 sampai jam 10 itu santri-santri kalau ziyadahnya Senin sampai Jumat, maka hari Sabtu menggabungkan ziyadah itu. Kita hadirkan orang tua asuh, ayah bunda semuanya yang bersamai untuk ikut menyimak hafalannya, untuk menyimak bacaannya. Inilah putra-putri panjenengan, saya sampaikan seperti itu. Qadarullah setelah kegiatan tasmi berjalan, ada satu ibu datang, Ustadz, saya pulang dari sini kok hati saya tenang ya, hati saya tentrem. Saya matur, Bu, itulah yang mahal. Sakinah, ketenangan itu ada dari Allah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan, itu yang mahal. Saat orang lain hiruk-pikuk ke sana kemari, Masya Allah, tabarakallah. Maka Al-Quran, hadis itu bagian dari hadirnya ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Untuk info lebih lengkap nanti di bawah ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Hubungi nomor di bawah ini. Matur nuwun dari saya Hamid Alima, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Abdul Hamid Al-Hafidh yang hari ini telah memimpin tasmi pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu inti kajian dengan tema Utsman bin Affan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz
Hendro Wijayanto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari materi kita yang pada pagi hari ini kita sudah sampai di sebuah judul yang sangat besar sekali tentang Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Maka niki pembahasanipun memang meluas sekali yang berkaitan dengan beliau, seorang sahabat yang bersahaja, yang mulia, yang memiliki syaraf dan karam di sisi Allah dan kaum muslimin. Maka insya Allah akan saya sampaikan kupas tuntas secara ringkas tentang Utsman ibni Affan. Karena kalau kita ingin menceritakan Utsman ibni Affan dari segala kebaikannya, pengawasan setunggal jam nggih boten cekap. Nggih, karena iki materinya besar. Insyaallah menggih konduripun pengawasan jam kalih nggih. Insyaallah nggih. Jam kalih siap nggih. Boten sah. Menggih jam 9 mawon kondur bar niki nggih. Ringkes mawon. Baik, yang pertama saya bahas dari sisi nasab dulu. Kita berkenalan dulu nggih, Ibu Bapak sedanten. Nama beliau adalah Utsman ibni Affan. Nggih, kalau mau dilatinkan langsung mawon nggih. Kalau mau menulis dengan Arab nanti susah untuk ditulis di kertas. Kalau secara nama, beliau namanya adalah Utsman ibni Affan. Nggih, namanya adalah Utsman ibni Affan. Ini adalah bin, niki nasab. Affan niku adalah bapak. Nggih, Utsman nama beliau, ibni Affan, ibni Abi Al-Aus. Niki nama beliau nggih, ibni Umayyah. Karena orang Arab niku sangat menjaga nasab. Ibni Umayyah, ibni Abdu Syamsin. Niki nama beliau. Panjang memang karena niki menjelaskan nasab. Ibni Abdu Syamsin, ibni Abdu Manaf. Niki nama beliau. Ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibnu Ka'ab. Nama beliau nggih, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ai, ibnu Ghalib, ibnu Fihir, ibnu Malik, ibnu Nadir, ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu, niki nasabnya belum selesai, nggih, ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu Mudor, ibnu Nizar, ibnu mriki ra cukup, nggih, ibnu Nizar, ibnu Ma'addud, ibnu Adnan. Sampun niki paling tinggi, nggih. Niki nasab beliau. Mila niki satu papan tulis, nggih. Karena papan tulisnya alit, nggih, mboten napa-napa. Maka niki sebisa mungkin Ibu Bapak semuanya kalau bisa menghafal nama beliau, Utsman ibni Affan. Sampai mriki nggih, maka niki PR insyaallah bulan depan kita ujian, nggih. Ujian nama Utsman ibni Affan. Mong soalnya setunggal mawon. Sebutkan nama lengkap Utsman ibni Affan. Jawab mawon kalau tidak tahu. Allahu a'lam. Pun nggih. Niki jawaban paling ringkas, paling aman, paling demes. Nah, Allahu a'lam bisawab. Maka niki nama Utsman ibni Affan. Maka nama beliau adalah Utsman ibni Affan. Ini nama silsilah dari nasab. Utsman ibni Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdu Syamsin. Ini sebetulnya jalurnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Syamsin, ibni Abdul Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni niki napa niki Kilab, nggih,
Kula dhewe malah tulisannya ra mudeng nggih. Ibni Qusay Ibnu Murrah. Murrah nggih. Murrah niku dari kalimat murun sebetulnya pahit. Ibnu Ka'ab Ibni Lu'ai. Ibni Ghalib Ibni Fihr Ibni Malik Ibni Nadr Ibni Kinanah Ibni Khuzaimah Ibni Mudrikah Ibni Ilyas Ibni Mudhar Ibni Nizar Ibni Ma'adud Ibni Adnan. Ini nama beliau. Dan beliau adalah seseorang yang memiliki sebuah lakop dan kunyah. Beda lakop dan beda kunyah. Pertama kita bahas kunyah dulu nggih, Ibu Bapak semuanya, persa kunyah. Kunyahnya beliau adalah dua. Yang pertama adalah Abu Amrin. Yang kedua adalah kunyah beliau Abu Amrin, setelahnya adalah Abu Qasim. Sanes niku Abu Qasim niku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh namung setunggal mawon. Taib Abu Amrin. Niki kunyah beliau Abu Amrin. Maka Abu Amrin niku adalah namanya dari kunyah Utsman ibni Affan. Beda dengan yang namanya lakop. Kalau lakop, nama yang dijulukan dari sebuah keadaan tertentu. Seperti beliau memiliki nama lakop yang disebut dengan Dzunurain. Niki nama lakop beliau. Dzunurain itu adalah si pemilik dua cahaya. Si pemilik dua cahaya. Kenapa Ibu Bapak semuanya si pemilik dua cahaya? Karena menikahi dua anak putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sebutannya adalah Dzunurain. Dan ini kunyahnya Abu Amrin. Beda dengan kunyah dan lakop. Kalau kunyah, niku mendatangkan kalimat Abu. Abu. Niku kunyah. Kalau lakop niku Du. Bedanya teng mriku. Misal panjenengan hari ini memiliki anak bernama Aisyah. Maka Ummu Aisyah atau Abu Aisyah. Niku boten napa-napa. Dan lakop niku tidak harus bersyarat punya anak. Misal panjenengan hari ini belum menikah, panjenengan menamakan diri dengan kunyah jenengan angsal. Misal Ummu Tamrin. Tamrin niku napa Bu? Kurma, si ibu kurma. Mungkin saja. Karena seneng akeh-akeh kurma. Maka bulan ini kan jatahnya kurma, kemarin pun dijelaskan, makanya niki Ummu Tamrin, silahkan. Kalau misalkan sukanya tidur ya berarti Abu Naum, si bapak tidur. Ngoten niku. Makanya ada istilah dengan namanya Abu Jahal, si bapak kebodohan. Ada yang namanya Abu Lahab, si bapak yang menyala-nyala seperti api di pipinya. Niki adalah dua orang yang bersumpah kepada dirinya sendiri untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua orang ini disebut dengan Asadul Ahlaf, si singa pemegang sumpah. Karena memegang sumpah untuk membunuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niki disebut dengan kalimat lakop dan kunyah, sama saja. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memiliki kunyah yang beliau namanya adalah Abul Qasim. Niki kunyah beliau. Kalau beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebuah kunyah yang bernama Abu Qasim. Abu Qasim. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sammu bi ismi." Hei manusia, kalau mau memberikan nama, berikanlah nama seperti namaku. Seperti namaku, Muhammad. Maka niku makna yang paling terbaik. Muhammad yang terpuji. Wala taktanu bi kunyati, tetapi jangan memberikan kunyah dengan kunyahku. Karena niki Abul Qasim niku hanya untuk beliau saja. Makanya Abul Qasim niku sebetulnya ada maksud. Niki fi'il dari kalimatnya qasama yaksimu atau qasim, sang pembagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang membagi ilmu. Wallahul mu'ti, di hadisnya Muawiyah ibni Abi Sufyan tenggen Bukhari Muslim, Allah niku adalah pemberi ilmu. Tetapi Rasul adalah sang pembagi ilmu. Makanya Rasul niku yang memahamkan ilmu syariat Islam. Tetapi Allah yang memberikan ilmu. Niki dalil Ibu Bapak semuanya bahwasanya ilmu niku berderajat. Karena ilmu niku adalah rezeki. Panjenengan hari ini memiliki Quran dan hadis yang sama dengan orang lain sesama muslim, tetapi tingkat pemahaman Quran dan sunnah satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Makanya niki rezeki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya Abu Darda di kitab Sunan Abu Dawud, lam yuwarisu dinaran wala dirham. Nabi niku meninggal tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Wa innahu yuwarisul ilmah. Tetapi Nabi meninggalkan atau mewariskan ilmu.
Nggih, man akhadahu bihaddin wafir. Dan siapapun orang yang hidup dan dia mampu mendapatkan warisan dari Rasulullah, yaitu ilmu, maka dia adalah orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Berarti menapa Ibu Bapak? Dalil bahwasanya keberuntungan atau rezeki yang paling besar itu adalah ilmu. Terkhusus adalah ilmu agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapapun yang ingin kebaikan, maka pelajarilah daripada ilmu agama. Sampun nggih. Niki dari Utsman ibni Affan dan dari kunyahnya. Dan beliau memiliki sebuah lakop yang dilakopi dengan Dzunuraini. Dzuniku adalah si pemilik, Nuraini adalah dua cahaya. Kenapa dikatakan dua cahaya, Ibu Bapak semuanya? Karena Utsman ibni Affan menikah dengan dua anak putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, okay? Yang pertama sinten Ibu Bapak? Ruqayyah. Yang kedua sinten Ibu Bapak? Mboten pirsa, mboten apal. Nek mahal ini pirsa nggih. Nggih. Ummu Kulsum nggih. Ikatan cinta pirsa nggih. Maka niki musibahnya di negeri Kota Solo Raya nggih. Soale TV-ne dadi bruwet nggih. Alhamdulillah nggih. Dadi wis mboten enten ikatan cinta, lambe turah insert pagi mboten enten. Aman nggih. Aman sekali. Hari ini manusia dihadapkan dengan sisi jahiliyahnya. Kehilangan televisi satu malam, bingung. Neng kehilangan iman 20 tahun, santai wae uripe. Kan iki hari ini kita dihadapkan dengan ujian. Baik. Yang pertama, anak putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Utsman ibni Affan bernama Ruqayyah. Yang kedua bernama Ummu Kulsum. Loh Mas, bukannya dalam Islam tidak diperbolehkan menjamak dua anak putri dalam satu pernikahan Mas? Memang benar. Ibu Bapak semuanya, di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wonten kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim dan hadisnya Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajma bainal ukhtayaini. Nabi melarang, niki kalimat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim, Nabi niku melarang pernikahan yang mengumpulkan dua saudara perempuan di dalam satu akad. Kan mboten angsal, Bu. Memang tidak boleh. Loh Mas, kenapa Utsman bin Affan disebut dengan Dzunurain atau pernikahan dua anak putri Nabi? Dikumpulkan Mas, boten. Ruqayyah niku adalah istri yang pertama. Nggih. Dan beliau hidup sampai menemani Ruqayyah niku sakit dan wafat. Makanya wafatnya Ruqayyah setelah mekaten dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Nggih. Makanya niki adalah ada silsilah. Dulu Ruqayyah niku adalah anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan dengan siapa Ibu Bapak semuanya? Dinikahkan dengan Utsbah ibni Abi Lahab. Terus bisane Nabi niku kalau niku Abu Lahab dari Ruqayyah. Mung hanya saja turun tabat siada Abi Lahabi wa tab. Nggih, sungguhnya setelah celaka Abu Lahab dan wa mraatu hammalatul hatab. Perempuannya pembawa tungku bakar neraka. Makanya turun dari surat itu Rasulullah SAW pun memerintahkan Utsbah untuk menceraikan Ruqayyah. Makanya Ruqayyah niku langsung dinikahi dengan Utsman ibni Affan. Tapi belum pernah sampai dijamahi. Makanya ketika selesai dari Utsbah dalam kondisi masih perawan. Belum pernah terjamahi. Makanya dinikahkan dengan Utsman ibni Affan. Makanya Utsman ibni Affan itu sebetulnya beliau adalah seorang keponakan Nabi dan seorang menantu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, gih, mantu nih Nabi, sangar tenan, gih. Milo dulu biasanya sempat dengan orang kafir, yaitu Abu Lahab. Maka kembali lagi Bapak Ibu semuanya, Ruqayyah teng mriki ditemani oleh hidupnya dengan Utsman ibni Affan hingga beliau sakit dan beliau wafat. Setelah meninggal dinikahkan dengan yang kedua Ummu Kulsum. Masya Allah. Dua anak perempuannya Nabi dinikahkan dengan Utsman ibni Affan. Menunjukkan dari sisi kualitas yang sangat tinggi sekali. Nggih, karena yang namanya mencarikan suami niku boten mungkin main-main. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niki istri dari Utsman ibni Affan, Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Maka hadisnya di Ibnu Umar dan Abu Hurairah teng Bukhari Muslim, Nabi melarang untuk menjamak perempuan dalam satu pernikahan itu memang tidak boleh, Bu. Misal saya menikahi istri saya, okay? Dan istri saya niku punya adik perempuan.
saya nikahi adik perempuannya istri saya juga, pun itu mboten angsal. Kecuali kecuali jika kalau pertama faktor kematian. Niku nembe angsal, saya menikahi adik istri saya, atau mungkin faktor misal saya menikahi dari istri saya nomor 1 nggih. Terus saya cerai, istri saya niki ninggal 3 anak nggih. Setelah saya cerai, saya nikah sama adiknya. Sama adik istri anak. Berarti nggih, anakku adalah anaknya kakakku nggih. Niku judul FTV Indosiar nggih. Niki masuk akal. Niki masuk akal, perlu diabadikan untuk disyuting niki nggih. Anakku adalah anak kakakku. Suamiku adalah suami kakakku, Masya Allah nggih. Atau suamiku adalah mantan suami kakakku nggih. Mboten napa-napa. Atau mungkin dari pihak sini, pertama menikah di sini, terus setelahnya menceraikan dan menikah dengan kakak perempuannya. Niku sama saja, angsal. Syaratnya sudah selesai akad nggih di satu pihak, lantas berganti akad ke pihak yang lain. Mboten napa-napa. Secara hukum Islam tidak masalah, nggih. Atau misal ngerabi mbake nggih urip seminggu ngerti adike lah kok luwih ayu ya nggih. Mbake dipegat ganti adine jabang bayi astagfirullahalazim nggih. Tapi angsal mboten, yo angsal. Ning yo ngopo? Mosok wingi wis sungkeman karo maratuane, iki sungkeman meneh rabi. Kan yo lucu nggih. Nyuwun pangestune keblek iku kok malah ono nggih. Maka niki dalil bahwasanya menjamak 2 perempuan niku mboten angsal. Menjamak 2 perempuan niku mboten angsal. Makanya hati-hati nggih, seperti saya menulis 3 anak niki nggih, 3 anak. Niki kan statusnya kan anak gawan. Misal contoh mawon, panjenengan misal siapapun nggih hari ini misal ini seorang laki-laki. Dia menikah dengan perempuan yang pertama, meninggal. Perempuan yang pertama meninggal. Tapi dari hubungan pernikahan niki muncul 3 anak. 3 anak nggih, berarti ini kan anak gawan jenengan. Terus laki-laki, panjenengan laki-laki menikah dengan perempuan yang lain. Perempuan yang lainnya pun juga janda. Dan dia kagungan 2 anak. 2 anak gawan. Pertanyaannya sekarang, hubungannya niki kali niki niku satu mahram mboten Bu Pak? Mboten. Mosok mboten? Enggih. Mosok enggih. Lah pripun sing bener we? Waduh. Nggih. Lah pripun sing bener? Enggih napa mboten? Tengah-tengah ya Mas, antarane hoo karo ora Mas, paling aman niku nggih. Niki kalian niki mahram mboten Bu? Mboten mahram. Mosok bodo entuk salaman wong karo gawane mboke, gawane bapakne, nggih. Ini ada syaratnya. Anak gawan, pirsa nggih. Masalahnya pirsa nggih, niki pun sedo. Atau misal niki duwe mbok enom umpama wae nggih, dalam berbagai kemungkinan. Misal niki meninggal, ini kan begawan, menikah dengan perempuan janda begawan. Syaratnya di suratun nisa, fa in dakhaltum bihinna. Syaratnya niku sampun jima. Jima niku adalah pintu pembuka segala akses mahram, mu'abad selamanya. Kalau niki menjamai dari istrinya yang baru, janda. Misal niki 2 anaknya perempuan semua nggih. Maka niki menjamai dari istri barunya, maka selamanya niki kali niki ngepak sak kiamate. Nggih, niki dados kali niki angsal buka jilbab, angsal cekelan tangan. Angsal sak matine kabeh. Mila sampai kiamat mboten angsal dirabi niki. Meskipun 2 tahun sakbare niki dipegat. Nggih, syaratnya niku harus napa? Jima, bertemu dengan 2 kemaluan. Dan niki membuka akses ke mriki mahram. Niki tunggal pak. Nggih, makanya niki mahram. Setelah menapa? Bapake menjamai bojone sing anyar. Mila anak gawan iki takon pake pun jamah dereng ngoten nggih. Angsal. Lho nek takon ilmu ya ora apa-apa. Timbang jenengan tebak-tebakan to. Soalnya nek jenengan teng mriki mboten tangklet, ora ngerti status niki. Boleh tidak jadi mahram saya karena bapaknya durung ngei jawaban, wis sak paranile. Dan kecuali jenengan sudah diberikan kabar sampun selesai, maka nih kali niki terbuka mahramnya adik kakak, selamanya tidak boleh menikah. Kecuali niki kali niki belum sampai jima, maka niki tidak membuka mahram ke niki juga tidak membuka mahram teng mriki. Karena belum berjumpa 2 kemaluan. Misal rabi, nggih, belum pernah dijamah perempuan janda barunya. Terus dipegat, Bu. Maka niki kali niki membuka dari sisi tidak mahram dan ini boleh menikah dengan niki. Selama niki dereng dijamai loh nggih. Meskipun sudah ada akad, niku namanya robibah atau robaib, anak tiri atau anak gawan. Mila niki dalil bahwasanya membukanya mahram dari anak gawan niku dengan urusan jima. Selain niku boten angsal, nggih. Contoh, bapake ngrabeni jondo.
Duwe anak loro, wedok-wedok kabeh, bareng dirabi kok anak gadisnya luwih ayu ya, nggih. Ah niki dipegat ngrabeni niki angsal wae. Angsal mawon. Secara hukum syariat Islam. Ning ya ngopo ngoten lho. Ning ya ngopo, nggih. Nah, kembali lagi. Mbah Utsman bin Affan tekan kini ngopo ya, nggih. Itulah ilmu, nggih. Ning ra apa, ilmu niku kathah banget. Contohnya nggih, nek kula pengen jlentrehke ilmu. Kula ngomong 2 anak perempuan tadi, Bu. Ini ada juga ilmu niku nyangkut teng pundi-pundi. Mila nek ngomong niku sirah kula wis antri dalil niki saesuk. Pengen tak toke, contoh nggih. Niki faedah saja, faedah Aisyah teng Bukhari Muslim. Maka pengajian setunggal jam niku mboten cekap, Bu. Nggih. Sing cekap niku setengah jam pun kondur, nggih. Cekap niku. 2 jam. Nggih, 2 anak perempuan, Bu. Niki faedah saja di luar hadisnya Utsman bin Affan. Saya sudah menyiapkan materi Utsman bin Affan biar santai mawon. Jam 4 durung rampung insyaallah, nggih. Hadisnya Aisyah teng Bukhari Muslim, Rasulullah SAW faedah. Man ala jariyatain, siapapun orang yang mengasuh 2 anak perempuan sampai dia besar, fa ahsanna ilaihinna, dan dia mengasuh dengan sebaik-baik asuhan perawatan, fakana lahu sitron bainahu wa bainan nar, maka dia punya perisai di antara dirinya dan di antara neraka. 2 anak perempuan jenengan asuh sampai dewasa. Sampai dewasa. Perempuan niku napa Ibu Bapak? Haid. Makanya jenengan punya 2 anak putri, jika kalau sudah sampai haid, kemungkinan besar panjenengan lolos dari api neraka. Insya Allah. Ini adalah sabda Nabi. Tapi bukan berarti jenengan gebiah uyah. Anak siji loro wedok kabeh haid. Wah, wis bebas dari neraka, mogleng-mogleng bar niku nggih. Ya ampun, tetep ya dijogo amalan itu. Maka niki penting ibu-ibu. Hari ini yang hidup rumah tangga sudah punya 3 anak laki-laki kabeh. Ampun leren, gas terus, nggih. Pokoknya kudu di anak wedok. Jenengan punya anak 7 laki semua, gas terus, nggih. Muga-muga anak sing ke-10 niku wedok, muga-muga. Makanya niki dalil bahwasanya anak perempuan niku dikhususkan dalam hukum syariat Islam. Kembali lagi, Utsman bin Affan disebut dengan kunyahnya, lakabnya Abu Amrin dan Dzunuraini. Dzunurain, si pemilik 2 anak putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niki dalil nggih, beliau menikahi yang pertama Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kulsum. Taib. Lantas Utsman ibni Affan, beliau adalah seorang khalifatul muslimin yang beliau menjabat. Mboten sampeyan apa-apa, jenengan guru kula nggih. Mboten sampeyan apa-apa. Nggih. Ya kula kualat no, nguyai segoro ya Allah, ampun. Ampun. Bu, dalam kaidah ilmu syariat Islam, jika didapati air, maka tayamum debu niku batal, nggih. Beliau to ya lah kula beduk nggih. Kula mboten angsal berdiri teng mriki, nggih. Mboten angsal pun kula kiambak mawon Ustaz. Ampun nggih. Ayo. Lantas ibu-ibu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah, Utsman bin Affan, beliau adalah seorang khalifatul muslimin. Setelah dari Abu Bakar As-Siddiq dan setelah daripada Umar, dan beliau menjabat setelahnya yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq, gelar beliau adalah Siddiq. Ibu bapak perso Siddiq niku artinya apa? Siddiq niku dari kalimat sodako, yang mempercayai. Maka ada kalimat jenenge Pak Sodik, yang terpercaya. Nek saya jujur banget, Siddiq ngageme tasdid. Siddiq niki baik jujur niki, jujur banget. Mila nek tanggane jenengan jenenge Pak Siddiq senenge hapus-hapus kon bancai ganti jeneng niku nggih. Niku ora Pak Siddiq niku nggih. Niku ora Pak Siddiq. Maka Pak Siddiq kudu jujur nggih, ra entuk hapus-hapus. Itulah kenapa Abu Bakar niku beliau punya gelar dengan kalimat As-Siddiq, sang terpercaya yang jujur. Makanya kenapa dalam bahasa Arab niku disebut dengan sodakoh, nggih pernah saya jelaskan, karena diambil dari kalimat sodakoh, artinya mempercayai. Karena tidak akan mungkin pernah mengamalkan amal sedekah kecuali hanya orang sing yakin marang sing kuwasa. Nggih. Soalnya konsepnya sodakoh niku boten seperti matematika dunia. Jenengan kelong duit 10.000, nggih, tapi jenengan merasakan uang akan berkurang. Itu matematika Anda, tapi beda dengan matematika Allah. Dalam surat As-Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Kalimat yang dihadirkan Allah niku napa? Yukhlifuh. Siapapun orang yang mensedekahkan hartanya langsung yukhlifuh. Yukhlifuh niku artinya adalah mengganti.
Dalam bahasa Arab, mengganti itu kosakatanya banyak. Bisa akhlafa, bisa badala, bisa goyaro, bisa atau semuanya banyak sekali. Tetapi kenapa Allah mendatangkan dalam Qur'annya yukhlifu? Karena jenis kalimat mengganti kalau kalimatnya yukhlifu adalah sesuatu yang dikeluarkan langsung saat itu juga dibayar cash dan kontan dengan penggantinya. Itu akhlafa. Maka jenengan kalau kehilangan uang misal sedekah 10 juta set, uangnya nalarnya keluar, tapi jenengan saat itu akan diberikan cash oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rezeki. Makanya kalimat hubungannya dalam suratus Saba yukhlifu akan langsung diganti. Ini kalimat sedekah, maka disebut dengan Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar gelarnya siapa ibu-ibu semuanya, bapak-bapak? Al-Faruq. Umar sang pembeda. Karena Umar niku pandai sekali membedakan antara hak dan batil. Niku Umar. Makanya kalau punya anak namakan Umarul Faruq, nggih, keren banget niku. Atau Abu Bakar As-Siddiq. Ini ngampun jenengan jenenge Abu Gosok, nggih, mboten sah. Tapi Abu Bakar niku cukup bagus Siddiq atau Al Faruq niku sae. Atau Utsman bin Affan yang gelarnya adalah Dzunurain. Sampun nggih, dan beliau adalah khalifati Rasulullah. Ketiga, khalifati Rasulullah. Karena khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan khalifatu muslimin Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun lamanya. Beliau meninggal di tahun 35 Hijriah. Beliau menjabat 12 tahun. Kalau Abu Bakar menjabatnya 2 tahun saja, ibu bapak. Kalau Umar Khattab menjabatnya 10 tahun. Kalau Utsman bin Affan 12 tahun, terpanjang. Makanya Utsman itu terpanjang di antara dua yang sudah mendahuluinya dengan posisi khalifah. Kalau Abu Bakar niku meninggalnya di tahun 13, ibu bapak semuanya, 13 Hijriah. Nabi meninggal tahun pinten ibu bapak? 11 Hijriah. Makanya disusul 2 tahun adalah Abu Bakar. Umar memimpin, badai terbesar itu di masanya Umar. Badai dari fitnah dan segalanya. Tapi fitnah tidak kalah besarnya di zamannya Utsman ibni Affan, nanti akan saya jelaskan. Maka beliau menjabat selama 12 tahun dan Utsman ibni Affan adalah orang yang dahulu termasuk mengikuti 2 hijrah atau sahibul hijrataini. 2 hijrah. Hijrah 2 kali niku teng pundi Bu Bapak? Yang pertama adalah di Habasyah, nggih. Yang kedua teng pundi Bu Bapak? Madinah Munawarah, nggih. Nomor 3 balong mboten mlebet, nggih, mboten mlebet. Umpama balong mlebet teng mriki mungkin enek balong Munawarah ya nggih. Balong Munawarah gandeng mboten enten, dadi ya teng Madinah mriku nggih. Mila niki Habasyah yang pertama, yang kedua Madinah. Habasyah adalah hijrah yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 9 tahun sebelum hijrah. Hijrah Madinah. Karena penanggalan Islam niku dimulai ketika mereka awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang 1443 Hijriah. Maka kisah hijrah niku dulu sampun 1400 kepungkur kolomben. Makanya awal penetapannya berada pada awal Nabi hijrah, bukan Masehi. Bukan Masehi. Dan itulah Nabi SAW dahulu kala menyuruh para sahabat untuk tindakan atau hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah niku pundi Ibu Bapak semuanya? Banyak negeri nggih. Pertama Ethiopia, yang kedua Somalia, yang ketiga Eritrea, yang keempat Sudan. Niki adalah negeri Habasyah. Sudan, negeri saya dulu Bu Pak nggih, desa kula niki. Niki Sudan niki Habasyah. Mila wong niku wireng-wireng kabeh. Nggih teng mriki niku wireng-wireng. Kula niku teng Indonesia pun wireng nggih. Teng mriki paling putih masyaallah nggih. Mila wong Sudan, Ethiopia, wong Eritrea niku hitam-hitam semuanya. Saya hitam-hitam. Sing putih ngger siji, untune tok masyaallah nggih. Sing putih mung untune tok dan hitamnya tidak seperti orang Indonesia. Kalau ini kan sawo mateng nggih, nek kula wis bacot bosok, sawo bosok niki nggih. Nah, maka orang Sudan, orang Eritrea, orang Somalia, Ethiopia, hitamnya hitam legam. Wis persis pilok ireng wawah niku lho. Wireng banget. Dan rambutnya niku keriting, Masya Allah nggih. Dan tukule suwe. Wong mriko ngoten niku. Sekali tukul majebrik wis kados kosokan WC saestu nggih. Makanya teng mriko ngoten niku wong gondrong iki mboten enten. Soalnya nek gondrong medeni kok. Nggih, kaya popcorn niku lho, medeni. Mila nek wong Indonesia nek gondrong bagus, nggih, gagah, keren, nggih. Tapi nek wong mriko medeni. Nggih, napa mulai dengan perawakannya yang kurus dan tinggi. Orang Habasyah. Niku orang Sudan, orang Eritrea, orang Somalia, Ethiopia. Nggih, makanya di sana niku kehidupannya adalah didominasi dengan asli-asli orang Habasyah yang mereka hitam.
Kulo pertama kali datang di Sudan itu tahun 2013, Bu. Nggih, melihat orang Sudan begitu hitam, legam sekali, wedi kula. Tapi wis 2 tahun urip teng mriku, ngerti wong wedok Sudan ireng-ireng, kok kita ayu ya. Saestu nggih. Suwe-suwe ayu wong mriku nggih. Mergo kulino nontone sing ireng, bareng numpak pesawat tekan Jakarta, Cengkareng. Lah kok wong Sudan kok wis rane ayu nih ya nggih. Jebule Indonesia ayu-ayu nggih. Maka ampun terlalu cepet-cepet rabi neng luar negeri. Soalnya perbandingan jenengan niku minoritas. Nggih, melihat perempuan Indonesia gerwong 20 tok. Sing disangger niku tok mila ketok ayu kaya Syahrini, nggih. Padahal nek mulai Indonesia sing ayu kathah. Itulah minoritas. Nah, kembali lagi, maka niki Habasyah, dulu ada seorang raja yang bernama siapa Bapak Ibu semuanya? Najasyi. Beliau menganut agama Nasrani, tetapi masih dalam agama Ahlul Kitab yang asli. Dulu Nasrani dalam kerajaannya Habasyah yang dipimpin seorang Najasyi. Najasyi niku adalah sebuah gelar raja di Habasyah. Ya seperti Tenggen Solo, Mangkunegaran. Rajane sinten? Pakubuwono, Hamengkubuwono seperti niku nggih. Nama aslinya beda. Niki seperti Persia dan Rum, ada Kisra, ada Heraklius dan sebagainya. Beda-beda. Maka niki adalah sebuah gelar. Seperti Fir'aun, ibu bapak semuanya. Fir'aun itu kan bukan nama asli. Itu adalah gelar setiap raja yang memimpin Mesir kuno. Namanya adalah Fir'aun. Semua raja adalah Fir'aun. Okay? Maka niki gelar raja dari setiap kerajaan. Nah, sampun, Najasyi dulu kala sudah mendapatkan dakwahnya Nabi, tapi belum sampai berislam diri, beliau sudah meninggal. Makanya meninggalnya beliau yang waktu itu berada di Habasyah. Tidak ada kaum muslimin yang hidup di sekeliling Najasyi. Nabi SAW sholat di Madinah dengan sholat goib. Di hadisnya Ibnu Abbas teng Bukhari Muslim. Maka niki madhabnya jumhur termasuk Bukhari. Sholat goib niku hanya ditekankan ketika kaum muslimin meninggal di sebuah tempat tidak ada yang menyolati. Jika sudah ada yang menyolati, gugur sudah, tidak ada sholat goib. Niki madhabnya Bukhari. Dia dengan kitab sahihnya. Kenapa? Dengan dalilnya hadisnya siapa? Ibnu Abbas Habasyah. Makanya Nabi SAW kalau jenengan buka hadisnya Bukhari Muslim, di hadisnya Abdullah ibni Abbas, Qoman Nabi SAW kabar arba'an. Nabi niku takbir 4 kali. Niki dalil ibu bapak semuanya bahwasanya tata cara sholat jenazah niku adalah 4 kali takbir. Dados sholat jenazah niku pinten rakaat Bu? Nggih, ora ana rakaate, hanya 4 kali takbir. Mosok ngagem rakaat niku jenenge sholat gerhana, nggih. Niku sholatnya hanya 4 kali takbir. Takbir yang pertama bacaannya menapa Bapak Ibu semuanya? Al-Fatihah. Ingat nggih, tidak ada doa istiftah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin pun mental. Aja mbok tambahi amma yatasaalun. Kuwi salat duha nggih. Niku salat duha, salat maghrib niku Bu. Ampun mbok tambahi ayat, tidak ada. Ampun Al-Fatihah mendel tok nggih. Al-Fatihah mendel. Sampun Al-Fatihah selesai takbir Allahu Akbar. Napa Ibu Bapak yang diwaos? Sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita sampai akhir. Rampung sholawat. Yang ketiga Bu, napa Bu yang dibaca Pak? Doa jenazah. Ngapunten sangat, doa jenazah niku panjang. Masalahnya jenengan hari ini hafal boten? Nggih. Itu mau tidak mau, doa jenazah niku qat'i. Sampun dipangkas dari langit. Artinya hukumnya semacam itu. Dan mau tidak mau jenengan tidak bisa menawar. Doa jenazah niku sudah ada contoh dari Nabi secara langsung di hadis yang sahih. Makanya doa jenazah niku mau tidak mau, kersa mboten kersa, jenengan harus menghafal. Yang jadi tanda tanya besar adalah wong dino niki sing ra ngapal doa jenazah, tapi dhek melu salat jenazah. Pas rampung takbir ketelu dhek niku maca napa? Ah niki kula bingung, pengen takon jane kula niku nggih. Sing diwaca napa? Bingung, timbang meneng Mas maca donga apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu astaghfirullahalazim. Niku donga buka puasa kok Budhe nggih. Mboten enten. Timbang meneng Mas, timbang domblong yo pancen, timbang meneng timbang domblong ning yo ora terus cara sing salah. Maka tolong diperhatikan baik-baik. Membandingkan dua sesuatu yang salah atau dua sesuatu yang buruk. Tidak menjadikan salah satunya lebih baik atau lebih indah. Mboten angsal, ini kaidah. Contoh, aku mending duwe bojo senengane nyambut gawe ning udut timbang duwe bojo senengane mendem ning nganggur. Ya ora kabeh nek aku nggih. Nek aku senengane ya sing resik aja sing rohani ngasilke duit sekali wahing 40 juta. Kula pengine ngoten.
nggih. Sapa sing gelem maka jenengan membandingkan luwih apik duwe bojo udutan ning sregep nyambut gawe katimbang duwe bojo mendemen tapi beleran nganggur. Ya ora kabeh. Dengan membandingkan dua sesuatu yang salah dan buruk tidak menjadikan salah satunya yang lebih baik. Itu bukan kebenaran tetapi itu adalah pembenaran. Hati-hati loh nggih. Hati-hati. Makanya urusan hati niku adalah daerah dari iman. Hati niku sama dengan iman, Bu. Ini analogi saja nggih. Analogi saja. Jenengan pirsa. Salat istisqa. Contoh saja ini analogi hati itu adalah contoh misal tenggen Mojosongo. Sudah kering kerontang misal 5 tahun waliyadzubillah. Maka kita mensyariatkan ada yang namanya salat istisqa. Misal Alima mengumumkan, Ibu Bapak, besok hari Kamis ba'dal asar kita kumpul di lapangan salat istisqa. Oke. Yang datang 500 orang. Tapi ada 1 orang datang sudah bawa payung. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Padahal kan belum terjadi hujannya, Bu. Itu keyakinan. Bener apa bener? Bener. Mantuk-mantuk kayak manuk, nggih. Nah, makanya itu adalah keyakinan. Beda dengan sebuah hal yang lain. Anak kecil jenengan lemparkan ke atas. Dia ketika lempar terlepas dari pegangan ayahnya. Kenapa tidak nangis? Dia tertawa, malah seneng, guyu. Itulah yang disebut dengan kepercayaan. Beda, keyakinan kepercayaan. Beda lagi yang ketiga, panjenengan sare jam 9 malam, panjenengan bergegas untuk sare, tidakan tilem, panjenengan ngambil HP, jam beker atau panjenengan pasang alarm. Jam 0.33 alarm bunyi. Jenengan tidak tahu apakah akan bangun, tetapi dengan menghidupkan alarm, itulah yang disebut dengan pengharapan. Maka beda, Bu. Ini semuanya adalah ranah iman. Makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Mila hati ini adalah wilayah iman. Karena wilayah iman itu ada 3. Yang pertama hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah amal dengan anggota badan. Itu iman yang dikabarkan Rasulullah SAW. Hati jenengan meyakini Allah niku tunggal, niku iman. Lisan jenengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mlebet Islam. Jenengan setelah hati, lisan dan jenengan salat, takbir, jenengan zikir, bersedekah. Niku adalah iman. Makanya jika salah satu dari 3 ini hancur, satu pondasi, hancur sudah Islamnya. Contohnya lisan. Contohnya lisan, Bu. Jika hancur lisannya, hancur iman secara keseluruhannya. Kalimat yang keluar tetapi itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tapi menghancurkan Islam. Kenapa, Bu? Karena ini ranah iman. Kalimat menyebutkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas artinya selamat Natal. Selamat Natal itu boleh diucapkan mboten, Bu, untuk kaum muslimin. Mboten angsal. Toleransi ada batasnya. Maka Merry Christmas itu sekedar ucapan, tapi bisa mengkufurkan loh. Maka kalau jenengan sekarang bekerja di kantor, Mas, mbok aku ya diucapno Merry Christmas, Selamat Natal to. Wong ya koncone, ya ora terus kan kowe nyembah Yesus to, ora salib, ora dibaptis kan enggak gitu juga. Jawab mawon, Bu. Oke, Bu, enggak apa-apa saya ucapkan Merry Christmas tapi syaratnya 1. Ucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pinter jenengan nggih. Islam ke wong sik, Bu, nggih. Karena mereka tidak akan mau. Kenapa? Mereka tahu kalimat syahadat itu akan masuk ke dalam Islam. Hanya dengan lisan. Mila lisan itu jika sampun terucap kalimat-kalimat yang mengeluarkan dari agama, maka dia terhukumi dengan irtidad atau murtad. Maka hati-hati, okay? Dengan ucapan-ucapan Merry Christmas dan Happy New Year. Okay? Bali meneng Usman bin Affan. Teko Merry Christmas, racetok. Ya lah, pengajiannya ramu tuh asli. Okay? Mungkin Usman bin Affan nonton Merry Christmas, ya Allah, nggih. Ah niki Bu, kok salat jenazah barang nggih. Oke, kita hapus nggih. Ngeten niki lho. Nek ngomong ra dirimi thayyib. Lantas nggih kembali. Nah, beliau dikenal dengan 2 hijratain. Yang pertama Habasyah, yang kedua Madinah. Sampun nggih rasa didakake engko ora rampung-rampung thayyib. Nah, beliau adalah sosok salah satu dari 10 mubasysyirin bil jannah. Ibu Bapak, ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah dengan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah Abu Bakar. Yang kedua sinten, Bu? Umar bin Khattab. Ingkang nomor 3 sinten, Bu? Utsman bin Affan. Ingkang nomor sekawan, Bu?
Ali bin Abi Thalib. 5 mulai mejen saestu, nggih. 5 sinten Bu? Nggih. 5 sinten Bu? Sinten 5? Urut no sesuai dengan hadisnya Jabir tenggen Bukhari Muslim. Yang kelima adalah Tolhah Ibnu Ubaidillah, nggih. Sing nomor 6 sinten Bu? Mejen, nggih. Nomor 6 sinten Bu? Zubair ibni Awam. Sing nomor 7 sinten Ibu? Nggih. Abdurrahman ibnu Auf. Nomor 8 sinten Bu? Nomor 8 sinten? Sa'ad ibni Abi Waqqas. Nomor 9 pinten Bu? Said ibni Zaid. Terakhir sinten Bu? Sapa terakhir? Ayo. Nggih, sinten? Sinten? Abu Bakar. Wis niki lho Bu Abu Bakar nggih. Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Maka Utsman bin Affan adalah sosok yang dikabari Nabi dengan surga. Masya Allah nggih. Nek gelem mikir-mikir Mas Pina ya hidup zaman Nabi ya, langsung diberikan kabar gembira surga. Niku sing awake dhewe ngomong kepenak. Ning jenengan pripun zaman kala ben perang jihad bersama Nabi melawan pasukan kafir tidak pernah lihat. Tapi nek pas ngomong ke surga penak itu semua karena ada kualitas iman yang makanya Utsman bin Affan adalah sosok yang mendapatkan kabar gembira surga langsung dari lisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niku Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan adalah 6 orang yang masuk dalam majelis syura yang ditunjuk oleh sinten ibu bapak Umar ibnil Khattab. Siapa tahu Bu majelis syura di zaman khalifahnya Umar bin Khattab? Nggih. Nek iso jawab tak kei 500.000, 3 detik jiro lu pun rampung. Ha, nggih. Sing pertama, nggih, sing pertama. Raniatnya Imas, Mas. Lah yo kene nggo numur beras pun rekoso kok, nggih. Rekoso kok, nggih. Baik. Sing nomor 1 adalah sinten Bu? Utsman ibni Affan. Yang kedua sinten Bu? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga sinten Bu? Yang ketiga adalah Tolhah ibni Ubaidillah. Sing nomor 4 sinten Bu? Yang nomor 4 adalah Zubair ibnil Awam. Yang nomor 5 siapa Bu? Abdurrahman ibni Auf. Dan terakhir siapa Bu? Sa'ad ibni Abi Waqqas. Niku 6 majelis syura yang dijadikan pegangan di zaman Umar setelah menjadi khalifah. Ketika ada sebuah pertimbangan besar sing dipundhut suara dari 6 sahabat besar niki. Termasuk salah satunya adalah Utsman ibni Affan. Makanya beliau niku adalah sosok yang memiliki karakteristik yang sangat hebat. Tanpa membicarakan dari ilmunya, beliau niku secara khilqah tabiat penciptaannya sosok yang sangat menawan sekali. Jadi kan pirsa Bu, Utsman bin Affan niku di kitab Syama'il Muhammadiyah, riwayatnya dari Imam Zuhri dikatakan, fakana jamilu wajh. Beliau niku orangnya bagus banget, tampan sekali Bu. Utsman bin Affan. Mila Nabi niku ngrabekne karo Utsman bagus soalnya, nggih. Mila niki tampannya beliau niku mampu menjadikan sebuah pertimbangan Nabi untuk memberikan 2 anak putrinya. Bagus banget. Dan beliau berkulit putih, nggih. Karena orang Arab, nggih, orang Arab biasa, berkulit putih. Dan beliau niku hasanul khuluq, sangat lembut sekali beliau niku, Masya Allah. Lembut banget. Makanya lembut itu sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya Aisyah tenggen Bukhari Muslim. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u fi syai'in illa syanahu. Kelembutan itu tidak akan pernah mendatangi seseorang kecuali akan menjadi perhiasan dirinya. Tetapi jika seseorang sudah dicabut kelembutan dari hatinya, maka tidak ada yang tersisa kecuali adalah kekerasan dalam hatinya. Maka ini kata Rasulullah, ibu bapak di hadisnya Bukhari Muslim. Maka perhiasan perempuan yang paling mencolok niku napa Bu? Kelembutan dirinya. Nggih. Monggo Mas, mak celes wong lanang niku ngoten Bu, nggih. Tapi nek wong lanang, nek wong wedok niku teng warung guyune cekakan. Wah, sangar nggih. Mangan gado-gado sikile karo ngene. Nggih. Saestu. Jenengan pirsa, di zaman periwayatannya Abu Hurairah, siapapun orang makan di luar rumah hadisnya langsung dhaif. Sangar. Jenengan maem tenggen Solo Steak, jenengan maem tenggen bakso niku langsung dhaif hadise Bu, nggih. Zaman kala ben mekaten. Sangar napa mulai sikile ngasih mancik, Masya Allah. Okay? Makanya di zaman dahulu niku dalam sisi tata adab niku sangat diatur sekali Bapak Ibu. Imam Syafi'i jika duduk
di depan gurunya Imam Malik, wallahi la atajarok, pernah saya sampaikan nggih. La atajarok an asyraba baina yadayhi. Saya tidak pernah berani membuka air minum dan saya minum di depan guru saya. Imam Syafi'i menjaga adab dari di depan gurunya. Maka pengajian niku aja ngombe ngarepe ustaz. Ustaz iki yo ngelak, batin kapan pengen ngombe we. Nggih. Jenengan ngombe ngasih glagekan wae ya Allah. Ramung glagekan jika bakwane karo lombok ijone. Nggih, wis pedes mongah-mongah jika tae seruput nggih, rampung ilang pedese sauntara isih sumer-sumer jika tahu susure ya Allah ya Allah. Pengajian jamaah kayak nonton badut malahan nggih. Harum madang. Ini zaman siapa Bu? Imam Malik ibni Anas, Imam Syafi'i dulu muridnya. Mundut toya rawani Bu. Nggih. Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan di hadisnya Bukhari. Wallahi idza hadara alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam sakatna hatta ka'anna fi ru'usina tuyur. Nabi jika sudah datang di dalam majelis kita, semuanya diam. Hingga seakan-akan saking menenge, manuk emprit dhuwur sirah. Loh, mila jenengan nek sampun kusyuk ora, mila pengajian bulan depan sangu manuk emprit, nggih. Bukti kita mriki, mabur ora? Nek mabur jenengan dereng kusyuk, nggih. Niki zaman para sahabat. Imam Malik bin Anas, Masya Allah Bu, jenengan pirsa? Imam Malik bin Anas, idza hadara alaihi tulab, jika beliau niku didatangi murid-muridnya, fasa'al. Beliau niku menanyakan, "Madza turidun?" Kamu pengen apa? Ilmu apa? Tafsir atau hadis atau apakah? Nurid hadis ya Syekh. Kami ingin ilmu hadis. Baik. La tabrah ala makanik. Ini kata Imam Malik. Ya udah kamu diam, jangan berpindah kemana-mana. Imam Malik meninggalkan kursinya, beliau masuk ke dalam rumahnya. Yang dikerjakan beliau Bu? Adus. Oke. Selesai mandi besar, beliau memakai jubah yang terbaik. Selesai memakai jubah terbaik, beliau memakai parfum di badannya, sangu bahur, tahu buhur bahur nggih. Nanti saya jelaskan. Bahur bariku beliau memakai surban. Ini adab orang yang berbicara tentang ilmu lisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, adus. Milo nek pengajian niku yo adus sik Bu. Kala-kala nggih. Isi rung adus tetep enek ora kita siji nggih. Mung ra crita wae. Walah aku wis diincer iki. Jane ketok lho nggih. Ketok jane. Milo minimal yo banget pengajian alim iki adus. Ki pengajian iki jam 8 esuk. Ora adus bar masak, bar ngulek-ngulek terasi jabang bayi nggih. Wambune Masya Allah luar biasa sekali nggih. Maka niki adab berbicara ilmu Rasul niku dengan mandi. Yang kedua pakai jubah. Maka niki adab. Berjubah seperti ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi para sahabat dan para tabiin tabiut tabiin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala di hadisnya Al-Bara ibni Azib, beliau niku jika keluar mengajar anak-anaknya, teman-temannya, dari sahabatnya, beliau keluar berjubah dan bersorban. Bahkan di Bukhari Muslim, ma ra'aitu min hullatin hamra. Saya tidak pernah melihat Nabi dengan tampang yang paling ganteng sekali kecuali satu hal. Beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid dan beliau memakai jubah dan sorban di kepalanya. Ya kurang luwih kayak ngeten iki, nggih. Kurang luwih. Kadale niki delosor untuk meroket nggih, mboten nggih. Kurang luwih kados ngeten iki. Ya nek Nabi bagus banget nggih. Makanya niki sunah, Bu. Pakai sorban, pakai jubah. Bukan semata-mata kita seperti ingin mengarab-arabkan budaya niku boten. Tapi ini karena ilmu. Nabi niku menekankan sekali seseorang bersorban, apalagi dalam urusan thalabul ilm dan taklim, menyebarkan ilmu. Meskipun jenengan gempeci niku nggih angsal. Cuma hukum peci sama sorban itu terkhusus adalah hukum sorban. Makanya Rasul mengatakan di hadisnya Bukhari, nek jenengan batal pakai sorban, tidak perlu dilepas, Bu. Cukup jenengan pundotoya diusap sepindah itu sah. Kalau peci harus jenengan lepas. Makanya Nabi niku mengkhususkan sorban dibandingkan dengan peci. Makanya ini Malik Bu keluar memakai sorban. Memang seperti itu. Dari zaman para ulama dalam menjaga adabnya. Lantas beliau berparfum, memakai minyak wangi. Ini penting sekali. Makanya bapak-bapak niki yang laki-laki tolong ditekankan memakai parfum. Parfum niku tidak harus mahal. Murah ya ora apa-apa. Rego 10.000 sing rol niku mboten napa-napa. Nek 10.000 isih larang. Tumbas spray kayak banyu sak jerigen. Srot nggih. Insyaallah wis wangi nggih. Niku cara kasih wong pondok nggih. Mboten napa-napa. Dan beliau betul bahur. Jenengan pirsa bahur mboten, Bu? Bahur itu adalah bahasa kita kayu gaharu yang dibakar.
Cuma tidak hanya kayu gaharu. Kayu gaharu niku spesial bagi orang Arab. Kayu gaharu di Saudi Arabia 1 kilo dijual 65 juta. Nggih. Dan ini berasal dari banyak sekali di Papua. Dan yang paling banyak pengekspornya adalah Indonesia, kayu gaharu. Jenengan pirsa dodolan kayu isa sugih, nggih, ini kayu gaharu. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, bal ardu laulamul qafit turabin lakana min ihdanau minal hatab. Imam Syafi'i mengatakan dari kalimat gaharu. Gaharu niku nek mboten ditekor, gaharu niku nek mboten ditebang, digawa, ditokno saka hutan, dibeto tenggen kota, ra mungkin payu, ra mungkin mahal. Itulah perumpamaan anak laki-laki yang hari ini di usia muda produktif harus ditinggalkan, harus dilemparkan, dibuang ke tempat yang jauh, merantau. Makanya Imam Syafi'i ini memiliki madhab merantau bagi laki-laki pemuda ini wajib. Ya, seperti gaharu, Bu. Penting sekali. Mila putra jenengan hari ini yang udah usia balik, gua saat ada, orang masalah. Tidak pulang 20 tahun. Hari ini manusia tidak mencarinya. 20 tahun kelak, Bu, insya Allah manusia akan duduk ribuan majelis. Bersabar mengambil ilmunya. Itulah faedahnya dari menapa merantau. Wong merantau teng Jakarta mawon, Bu. Mulai neng desa Bokdo. Kajen biang tok. Piye kahanane Jakarta kono? Wah, apik baik-baik saja. Padahal neng kono ku ya gerladen tukang batu dodol jamu, nggih. Wis padha wae. Makanya merantau niku ditekankan sekali. Tetapi jenengan juga harus memahami karakter anak dalam segala kecerdasannya atau kelebihannya. Karena tidak semua anak niku dihebatkan di dalam satu sisi. Kapak tidak mampu untuk mencukur rambut, tapi mampu untuk menebang pohon yang besar. Silet kecil mampu mencukur rambut, tapi tidak mampu menebang pohon yang besar. Itulah anak kita. Orang kabeh niku kapak, Bu. Anak kita mungkin ada yang silet, nggih, tajam pikirannya di satu hal saja. Tapi tidak semuanya. Maka manusia niku harus bijaksana dalam mengambil segala bagaimana sikap tentang pendidikan anak. Maka penting memberikan dari penanaman anak yang paling pertama supaya anak itu bisa cerdas adalah bahagia. SD, TK, jangan diberikan PR banyak-banyak. Jangan diberikan target yang tinggi-tinggi. Anak kecil niku masanya pengen bahagia. Maka anak kecil niku nek sore-sore long bumbung, layangan, kalau saya lebih senang. Dibandingkan sore-sore segara PR metenteng, metu rupane kayak bolpen, Masya Allah. Okay? Anak kecil niku jangan dibunuh fitrahnya. Biarkan dia seneng-seneng dulu. Kalau jenengan paksa dengan target, itu bom waktu ketika SMA. Saya merasakan teman-teman saya semacam ini. Maka ampun jenengan paksa dengan berbagai target. Target itu di usia SMP. SD niku biar seneng-seneng dulu. 5 juz kah? Tidak masalah. Mau dapat 6 juz, alhamdulillah, tidak apa-apa. Maka yang penting niku menanamkan menapa, Bu? Kebahagiaan kepada anak. Mencintai anak dengan sonding-sonding. Aku sayang kamu, nah itu penting banget. Contoh nggih, niki untuk mengetahui seberapa jauh cinta Anda kepada keluarga. Sekarang saya berikan waktu 3 detik. Tolong jawab dengan cepat di dalam hati sanubari panjenengan kiambak-kiambak batinen. 3 nama yang paling Anda cintai. Nggih, sampun 1, 2, 3. Sampun nggih. Anda saja tidak menyebutkan nama Anda. Itu kesalahan terbesar. Gini apa nggih? Hoi Mas, nggih. Hoi Mas. Maka cintailah diri Anda. Anda sampai tahap hari ini dengan segala pencapaian kesuksesan itu karena kuat. Tidak seperti yang Anda khawatirkan dan bayangkan. Maka pertama tugas seseorang sebelum mengasuh anak adalah cintai diri sendiri dan mencintai pasangan. Jenengan kalau pertama tidak pernah bisa berdamai dengan diri sendiri dan Anda jika tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama pasangan, piye sing ameng ngurus anak? Dino no, anak ngising prang-preng gajul. Nyatane teng Magelang, Bu, bapak mbake niku diracun sianida lho, sangar. Wis kaya film detektif Conan niku nggih. Asli. Ada enten Magelang, Bu. Masya Allah, mendung sakniki wis ra ngajeni wong tuane nggih. Maka niki tugas pertama, berikanlah kecintaan yang besar, nggih. Syekh Utsman urung rampung, baleni sing nggih. Nah, Utsman bin Affan. Rampung nggih. Nah, maka niki, Bu. Terus niki dari adab seseorang mencari ilmu. Nah, makanya bahur niku kayu gaharu niku memang dari dulu sudah ada di zamannya mereka. Lantas Utsman bin Affan adalah sosok orang yang dikenal sangat pemurah sekali. Beliau niku lomo banget, Bu. Lomo banget. Beliau niku saudagar kaya, jajaran orang-orang Madinah sing sugih. Sugih go banget. Sugih banget niki. Nggih. Bahkan saya membaca dari segala pencapaian hartanya daripada siapa, Bu? Daripada Utsman bin Affan lebih dari
800.000 dinar. Lah 800.000 dinar. Sak dinari pinten, Bu? 4,25 gram emas. Peng 8 pinten, Bu? Pinten? Pokoknya kaleke 0,000 kalkulatornya jeblok, nggih. Akeh banget soalnya nggih. Akeh banget pokoknya. Akeh banget. Akeh banget. 800.000 dinar lho. Wong sak dinar mawon 4,25 gram, 4.250.000. Sekarang satu dinar niku 4 juta lho, Bu. Utsman bin Affan 800.000 ku piye jal? Juga kalkulator jeblok niku, Bu. Nuli katean, nggih. Maka niki dalil Utsman bin Affan adalah saudagar kaya. Beliau pintar banget berbisnis seperti halnya Abdurrahman ibni Auf. Beliau niku kalau masalah dagang, Bu, ya Allah, pintar banget. Dan beliau niku dari sisi sedekahnya luar biasa. Contoh-contoh perang Tabuk. Jenengan pirsa perang Tabuk yang disebut dengan perang Al-Usrah. Al-Usrah. Usrah niku napa, Bu? Usrah niku adalah kesulitan. Karena Nabi niku nembe kesulitan mencari pasukan. Yang kedua, Nabi kesulitan mencari dana untuk perang, pengadaan kuda, unta, senjata. Makanya perang Tabuk niku dinamakan perang Usrah. Perang sing angel, kahane Nabi niku angel. Meh perang ra ndek bondo, pasukane ra ono. Mila jenengan dina niki nek bangun pondok ra ndek bondo sing full senyum mawon nggih. Wong Nabi perange wis gawe los dol tanpa rewel nggih. Makanya kalau jenengan hari ini sedang mengembangkan usaha jenengan atau merintis pondok, tidak ada duit, tukangnya mandek game pun bismillah lah nek dalan kiambak. Seperti Nabi, beliau ketika itu sedang kekurangan harta, pasukan, dan pasukan beliau yang berhasil dikumpulkan 30.000, dan beliau menghadapi orang Romawi sebanyak 200.000, Bu. Sebutan jumuh nggih. Dados teng mriki boten jumbuh. Dados teng mriki 30.000, teng mriki 200.000, pasukannya Romawi. Masalahnya perang niku butuh biaya yang besar dan Nabi tidak ada. Datanglah Utsman ibni Affan. Nyodakoi sangar, Bu. Pinten jenengan pirsa Utsman bin Affan nyodakonya beliau niku 300 daripada unta. 300 unta, Bu. Dan beliau nyumbangin niku pinten? 1.000 dinar. Sangar nggih, 1.000 dinar. Contoh kalau kita mau kalkulasi, Bu. Kalau kita mau kalkulasi 3.000 unta. Satu unta saat ini teng Saudi Arabia berapa, Bu? 20 juta. 20 juta peng 300. Ketemune pinten, Bu? 6 miliar, 6 miliar, nggih, 6 miliar. Terus kalau 1.000 dinar, satu dinar berapa, Bu? 4,25 gram emas. Kalikan 1 juta. Ketemune pinten? 4.250 peng no. Nggih, 4.250 peng no pinten? 1.000. Berarti pinten, Bu? Blablabla, 4 miliar. Nyumbangi 10 M Bu perang tok. Awake dhewe nyumbang pitik siji wae diomong-omongke sak desa, masyaallah nggih. Pitik siji, Bu, masyaallah nggih. Maka niki 10 M, los dol gaspol tanpa rewel, masyaallah. Nggih, luar biasa. Makanya yang namanya Utsman bin Affan niku menyumbang sebanyak 1.000 dinar. Dan beliau dulu kala senantiasa memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Salah satunya contohnya menapa? Beliau niku gemar untuk memberikan sedekah. Pas di zamannya Abu Bakar As-Siddiq sedang terjadi paceklik parah. Wong muslimin tidak ada makan yang bisa dimakan. Utsman bin Affan pulang berdagang dari negeri Syam, nggih. Beliau membawa 100 unta full isi makanan diberikan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru Madinah. Bayangkan 100 unta peng 20 mawon wis ketemune 2 miliar. Sak panganane pinten? Gawe 3 miliar. Niku sedekah Bu, ora tanggung-tanggung. Nggih. Beliau memiliki kebiasaan setiap hari Jumat senantiasa membebaskan budak. Bendina Jumat iki bebasna budak. Awake dhewe bendina Jumat, nggih, ngeki sego loro wis kabotan, masyaallah nggih. Bayangkan, Bu, membebaskan budak setiap Jumat. Jenengan tahu, Bu, berapa budak yang sudah dibebaskan oleh Utsman bin Affan? Pirsa mboten? Berapa jumlahnya sepanjang beliau hidup? 2.400 budak. Sangar nggih. Dan masing-masing budak harganya berbeda. Barirah budaknya Aisyah yang dibebaskan. Bilal yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Bilal niku budaknya dulu sama orang kafir Quraisy dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah punya budak namanya Barirah dibebaskan. Harganya berapa, Bu? Barirah dan Bilal. Jenengan pirsa? 9 auqiyah. Auqiyah niku napa toh? Auqiyah niku adalah timbangan dalam Islam di masa orang Arab dengan kantong. Maksudnya pripun? 9 kantong emas.
Maksudnya 9 kantong emas niku pripun, Bu? Cara bayar budak Kolomben niku betulnya kantong emas. Nah, 1 ukiyah kalau dikalikan 9 niku hasil totalnya 287 gram emas. 9 ukiyah emas gawe regane 1 juta, Bu. Berarti regane pinten? Budak Kolomben 200 juta. Sangar. Nggih, Utsman bin Affan wis bebaske 2.400. Nggih, sakniki rega Innova 200 juta, Bu, nggih. Berarti nek nggon tuku niki wah pating telecek kaya kerupuk, nggih. Coba umpama dina niki teng Mojosongo enek Utsman bin Affan siji wae bandani dakwah, ya Allah. Ya urung tentu kabeh do semangat belajar agama. Bisa jadi itu musibah juga. Mergone diujo yang disebut dengan kalimat istidraj. Karena kekayaan itu bukan hanya saja tentang kebaikan, Bu. Musibah bisa jadi. Loh, Mas, memang istidraj itu apa, Mas? Di hadisnya Uqbah ibni Amru. Nek jenengan buka niki di luar materi cuma kula kelingan mawon tenggen Musnad Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aita rajul aqama ala ni'amihi wa huwa ala ma'asihi. Jika panjenengan melihat seseorang yang diberikan kekayaan yang melimpah, dan dia senantiasa berdiri di atas kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah iki jenenge diujo karo sing kuwasa. Bledos suwe-suwe niku. Mila hati-hati dengan kaya. Hati-hati dengan sugih. Dan kalimat sugih niku adalah musibah. Makanya Rasulullah di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim, "Qumtu 'inda babinar." Saya melihat di pintu neraka niku sing paling mlebus. Neraka paling kathah. Pertama perempuan, yang kedua jabarun orang-orang sombong, yang ketiga napa, Bu? Wong-wong sugih. Mila wong sugih niku rekoso. Hati-hati. Mergone hitung-hitungane kathah. Jenengan nek tidak teng Superindo gawone 2 troli, Bu, suwe. Tur ya bungkusne dangu enteke 2 juta wis genah. Ini jenengan tidak nonton Superindo, ger nano sakler si jidil, mbake mesane gratis we Mas, mesakno kowe aku nggih. Mila jenengan nek pengen mlebu surga, mang melarat. Penak niku, nggih. Mila sugih niku ampun membuat diri Anda semakin takabur. Karena sugih niku musibah, bisa jadi istidraj. Tur kalimat sugih niku pripun to, Bu, Pak? Sugih niku ra enteke. Jenengan dina niki ngomong duwe Nmax ngomong paling sugih sak balong. Wong duwe mobil apik. Wong duwe Innova ngomong paling sugih sak desa. Enek tanggane duwe Alphard. Wong duwe Alphard ngomong paling sugih sak Mojosongo. Tapi Tegan Solo Baru duwe Ferrari lho, Bu. Nggih. Nek wong Solo Baru duwe Ferrari, teng Jakarta duwe helikopter. Ning Jakarta duwe helikopter, ning nggon Monaco duwe yacht pulau, Bu. Mila sugih niku pripun? Ora ono enteke. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada Raffi Ahmad, nggih. Hati-hati. Makanya sugih niku piye? Sing genah niku ora masalah sugih tapi berkah. Maka niku nggih, Masya Allah, Utsman bin Affan niku beliau membebaskan budak setiap Jumat. Sampai beliau meninggal niku 2.400 budak sampun dibebaskan. Masya Allah. Dan beliau dulu kenal seseorang yang telah membeli sumur di Madinah dari tangannya orang Yahudi yang dinamakan dengan sumur rumah. Jenengan pirsa teng Madinah ada sumur rumah namanya. Rumah niku jeneng nggih. Sungai Pemanah adalah sumur pemanah. Jadi wong niku jupuk teng mriku saking saka manah. Sumur rumah. Dan ini adalah nama sumur dulu miliknya orang Yahudi. Dan orang Muslim di zamannya Nabi karena mereka ekonomi finansialnya rendah, mereka niku nek ngangsu banyu kudu teng mriki, tapi dipundhut duit, jaluki duit. Kowe jikok duit, jikok napa banyu, tapi ngangsu, tapi bayar. Makanya Utsman bin Affan ketika suatu hari duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, "Man arada ayyaskiyallahu fil jannah wa la yatma'u minhu abadan falyutalik." Siapapun orang yang ingin diberikan air minum yang Allah siapkan di surga, di mana ketika dia minum tidak akan merasa kehausan, maka membebaskanlah sumur rumah ini. Dan Utsman bin Affan mendengar, beliau langsung membebaskan sumur rumah dengan harga berapa, Bu? 12.000 dirham. 1 dirham berapa, Bu? 3 gram nggih Pak D, gram perak. 1 gram perak sekarang harganya berapa, Bu? 13.000. Ini dibeli dengan 12.000 dirham. Kira-kira sekitar 480 juta. Nggih, juta rupiah, nek dirupiahke. Dan belum menjadi kepemilikannya Utsman secara utuh. Karena orang Yahudi niku meminta harga 20.000 dirham. Nek diminta secara utuh. Makanya beberapa saat kemudian Utsman bin Affan niku membeli dengan 12.000 dirham, kepemilikannya separuh-separuh. Dino niki miliknya kaum muslimin, dino sesuk miliknya Yahudi. Milo nek ngangsu sesuk kon bayar, nek ngangsu dino niki gratis.
Akhirnya Utsman bin Affan, beliau membayar dengan uang susulan sebanyak 8.000 dirham. Masya Allah Bu, bebas ke sumur. Maka jenengan pirsa boten, pernah saya sampaikan nggih di pertemuan dulu yang bulan lalu. Rasulullah SAW bersabda di hadisnya Abu Hurairah dengan Bukhari Muslim, khairu sedekati sakiyul ma. Sedekah yang paling terbaik niku adalah sedekah air. Milone enten pembebasan untuk sumur nggih, mang ditutup. Nek dedet nggih, nek dedet ya padha wae nggih. Maka niki nek saged Bu, sumur niku jenengan donasi. Itu paling terbaik. Karena dipakai untuk minum, masak, mandi, nyuci dan sebagainya. Itulah kenapa Utsman bin Affan beliau niku adalah orang yang benar-benar dicintai oleh kaum muslimin. Nah, dan beliau Bu, langsung saya ringkes nggih, meninggal di tahun 35 Hijriah. Dan beliau niku meninggal karena ditusuk di pedang Bu. Beliau meninggal Pak karena beliau niku ditusuk dengan pedang oleh pemberontaknya rakyatnya sendiri. Kisah awal mulanya pripun? Dulu kala Utsman bin Affan niku menjabat sepanjang 12 tahun menjadi Khalifatul Muslimin. Beliau niku wong lembut banget. Saking lembute beliau niku 6 tahun pertama kepemimpinan beliau niku sangat dicintai. Banyak sekali masyarakat yang sangat cinta. Mung goro-goro saking lembute Utsman bin Affan dianggap terlalu lunak. Niki penting nggih. Memang cara seni memimpin niku ya lembut niku penting. Tapi ya perlu tegas. Jenengan pirsa, sapa sing paling lembut bareng dadi khalifah tegas? Sinten Bu? Abu Bakar. Abu Bakar niku dulu lembut banget. Jadi khalifah Bu, tegas banget. Nggih. Beda dengan Umar. Umar niku belum jadi khalifah, tegas banget. Tapi setelah jadi khalifah lembut sekali. Nah, kalau Utsman bin Affan ada di dua sisinya. Beliau 6 tahun pertama sangat dicintai dengan kelembutannya. Tetapi 6 tahun yang kedua beliau mulai lunak dan terjadi sebuah unsur nepotisme. Pirsa nepotisme mboten? Nepotisme niku memasukkan saudara-saudaranya dalam unsur kekuasaan. Niku nepotisme. Siapa yang dimasukkan? Abdullah ibni Saroh. Niki adalah saudara sepersusuan dari Utsman ibni Affan yang menjadi saudara yang dicintai oleh Utsman. Dulu adalah orang yang mengumpulkan dari wahyu Nabi. Ditulis tenggen napa kulit, tenggen kertas. Niki Abdullah bin Saroh. Cuma ini adalah orang munafik. Nabi mentahdir ini tapi Utsman melindungi. Karena ini dulure dhewe. Mila ngati-ngati nggih, terkadang kecintaan yang berlebihan itu juga menjadi masalah. Nah, lantas Abdullah bin Saroh pas ketika di zaman kepemimpinannya Utsman bin Affan, beliau mengangkat Abdullah bin Saroh niki menjadi gubernur di Mesir. Gubernur di Mesir, Bu. Pak, nggih. Tetapi pas ketika diangkat menjadi gubernur di Mesir, dia menjadi sosok orang yang sangat dolim banget. Dolim banget nih Ibu Abdullah bin Saroh. Suka memukul rakyatnya, suka membunuh rakyatnya. Akhirnya orang-orang Mesir sebanyak 700 orang niki di sabdaan niki ada kitabnya di Syiar Alam Nubala diceritakan. 700 orang Mesir akhirnya pergi ke Madinah menemui sinten Utsman ibni Affan menuntut supaya niki dilengsarke dan dipecat. Akhirnya dengan rembukan bersama Aisyah dan Ibnu Abbas, akhirnya Abdullah bin Saroh dilengsarkan dari kepemimpinannya Mesir. Orang-orang Mesir OTW pulang karena sudah digantikan dengan pemimpin yang baru yang bernama sinten Bu? Muhammad ibni Abu Bakar. Niki anaknya Abu Bakar. Niki anak laki-lakinya Abu Bakar. Dados Utsman bin Affan itu menunjuk anak laki-lakinya Abu Bakar menjadi pemimpin di Mesir, gubernur Mesir. Dikirimi surat dan ketika itu suratnya sudah dikirimkan ke Mesir, tetapi terjadilah pemberontakan diam-diam. Nggih pengen nglengsarke Utsman karena Utsman itu sudah mulai tidak dicintai, mulai dibenci Bu. Banyak pihak sing pengen untuk napa menghanguskan dari kepenguasaannya. Di situ terjadi surat palsu. Karena Utsman bin Affan niku memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar dalam sebuah surat bahwasanya dia menjadi penggantinya Abdullah bin Saroh. Akhirnya ada penyusup yang tidak suka dengan Utsman bin Affan. Pasca 3 hari wong Mesir niku meninggalkan Madinah, muncullah di tengah-tengah kota Madinah seseorang laki-laki yang sangat menunggang unta dengan karakter yang mencurigakan. Muhammad ibni Abu Bakar bersama para sahabat Tolha ibni Ubaidillah, Sa'ad ibni Abi Waqqas. Mereka curiga, iki sopo?
digeledah ternyata dia mengaku bahwasanya sekretarisnya pribadi yang tidak banyak diketahui orang, sekretarisnya Utsman ibni Affan dan sekretarisnya Marwan ibni Hakim. Ini pengakuan dia. Ini kita siar alam nubala diceritakan. Setelah dia mengaku, didapatkanlah di sebuah sakunya ada surat berisi perkataan penggal perkataan perintah yang ternisbahkan dari omongnya Utsman. Kalimatnya mengatakan, jika datang perintah Muhammad ibni Abu Bakar, maka bunuhlah. Karena dia tidak menjadi seorang pengganti Abdullah ibni Sarah. Maka Abdullah bin Sarah tetap menjadi seorang pemimpin, dan siapapun yang memberontak dari keputusan saya, maka penjarakanlah di Mesir. Itu surat palsu. Sing gawe sinten Bu niki? Nggih, sing gawe niki. Niki naminipun adalah Himar ibni Aswad jenengipun. Welek jenengi, Himar ibni Aswad. Maka dia memasukkan surat dari Utsman dan distempel jebule bareng digeledah niki Bu, muncullah provokasi dari surat palsu niki. Akhirnya Muhammad ibni Abu Bakar yang awalnya akan dijadikan pimpinannya di Mesir muarah, kok sampai ada kalimat bunuhlah. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar mendesak Utsman bin Affan untuk mengklarifikasi dari isi surat kok enek bunuh-bunuhan barang. Utsman sudah bersumpah kepada Allah dan menarik perkataannya, itu bukan dari suratku. Akhirnya terjadilah suluh. Suluh niku napa? Perdamaian antara Utsman dan Muhammad ibni Abu Bakar. Ini anaknya Abu Bakar, Bu. Terjadilah perdamaian, tapi diusut. Lantas siapa yang buat surat palsu itu, yang sudah bikin sebuah huru-hara ini? Dicek ternyata Marwan ibni Hakam. Niki adalah sekretaris pribadinya Utsman ibni Affan. Benci sama Utsman niki. Marwan ibni Hakam. Makanya dia pegang stempelnya Utsman. Marwan ibni Hakam akhirnya didesak oleh Muhammad ibni Abu Bakar bersama Tolha, bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Tapi dia disembunyikan oleh Utsman ibni Affan. Kasihan. Soalnya wong Utsman itu orangnya lembut banget. Ora tegelan ngoten lho. Nggih, makanya Marwan ibn Hakam disembunyikan posisinya sama Utsman ibn Affan. Tidak ada orang yang tahu. Gen supaya mboten dipateni karo siapa? Muhammad ibn Abu Bakar. Akhirnya karena unsur menyembunyikan daripada Marwan ibn Hakam, Utsman didesak kali sinten? Muhammad ibn Abu Bakar. Didrop teng omahe Bu, membawa 2 orang dari orang-orang Madinah wis go pedang kabeh. Kamu kalau nggak mengeluarkan Marwan bin Hakam, saya akan bunuh dirimu, wahai Utsman. Itu perkataan siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Tapi ketika itu Ali melihat kejadiannya, mengutus Hasan dan Husain menjaga di pintu rumahnya Utsman. Tapi Utsman ketika diketahui dijaga, memerintahkan, kamu jangan jaga aku, biarkan. Akhirnya Utsman berdua bersama istrinya di dalam rumah, dan air dimatikan dari luar oleh Muhammad ibni Abi Bakar supaya dia keluar. Karena nek banyu nggih, pinter yuan. Makanya Muhammad bin Abu Bakar niku juga sabotase. Padahal niki wong muslim lho, anaknya Abu Bakar Siddiq. Mung kepancing emosi, gondok-gondokan, Bu. Nggih. Akhirnya pas ketika ditunggu tidak kunjung tiba, Utsman bin Affan. Beliau malamnya tidur. Masih dalam penjagaan mereka di luar, Bu. Berhari-hari niki. Didedep niku pirang-pirang dino. Utsman bin Affan tidur malamnya, beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau Nabi Muhammad mengatakan dalam mimpinya, ini ada di Syiar Alam Nubala, tenggen kitabnya Imam Dahabi, diceritakan, ta'alu ya Utsman, hei Utsman, kemarilah ikut bersamaku, ikutlah bersamaku untuk berbuka puasa. Jenengan pirsa, paginya Utsman puasa, lantas kejadiannya setelah duha, Muhammad bin Abu Bakar memaksa merengsek lewat atap, dijebol atapnya, beliau langsung turun, pegang jenggotnya, mau ditebas, Bu. Tapi Utsman bin Affan berdialog kepada Muhammad ibni Abu Bakar. Lau arafa ala abika la hasina. Seandainya bapakmu Abu Bakar tahu kamu megang jenggotmu mau bunuh dengan pedang di tanganmu, dia akan menangis, mendo. Karena sebelum dia masuk ke atap, dia sudah perintah dengan 2 penjaganya. Nek aku merengsek masuk ke dalam, kamu ikut langsung dobrak pintu. Langsung kejadiannya Muhammad niku sampun mendo, tidak jadi bunuh, sing buri dobrak langsung nebas Utsman dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Makanya tebasan dari belakang niki sampai tembus ke depan, Qur'annya bersimpah darah. Sampai hari ini Qur'annya niku masih disimpen tenggen Madinah. Nggih. Makanya niku darahnya darah Utsman.
dalam keadaan membaca Al-Quran dan beliau meninggal di usia 80 tahun. 80 tahun, bayangkan Bu, Khalifatul Muslimin dipateni karo masyarakat dhewe. Bayangkan, mila dadi pemimpin niku rekoso. Nggih. Rekoso jenengan berbuat baik, salah, ra disenengi, dibenci biasa. Nabi mawon dakwah membawa risalah Allah Bu, dipateni, diancam, diburu, diusir. Mila orang berbuat baik niku serba dilema. Anda hari ini menanam padi, pasti akan tumbuh rumput. Terkadang tumbuh rumput. Tapi jika Anda menanam rumput, tidak akan mungkin tumbuh padi. Itulah manusia, berbuat baik, mesti ono sing ra seneng, mesti ono wae. Nek jenengan berbuat buruk, tidak akan pernah mungkin berbuat buruknya itu menghasilkan kebaikan. Ini sebenarnya mungkin Bu Pak. Makanya terkadang kita itu berbuat baik kepada orang lain, bukan berarti orang ini berhak untuk diperlakukan baik. Tetapi itu bukti bahwasanya kita dibesarkan oleh orang-orang baik. Mila urip niku apik karo sapa-sapa. Wis rasa pilih-pilih. Bismillah mawon. Niki dalil pemberontakan di zamannya Utsman niku berasal dari sinten? Masyarakatnya sendiri. Gara-gara napa desakan niki. Makanya Bu, niki terakhir Pak, hari ini jenengan yang hidup di lembaga, misal tenggen apapun lah jenis lembaga, mungkin takmir masjid dan sebagainya. Ingat, perkara semacam ini saja membawa kepada kematiannya Utsman bin Affan. Ini semuanya kan karena menopo ideologi dan tamaknya kekuasaan. Hati-hati karo kuasa nggih. Makanya salah satu penyakit terbesar orang niku hidup berjamaah niku nopo? Takmir masjid, lembaga, pondok, para ustadz. Salah satu penyakit yang paling bahaya dan jarang bisa terobati. Selalu merasa paling. Wes, ini penyakit. Jenengan takmir, umpama enten kajian dakwah ibu-ibu, jenengan sebagai panitianya. Pokoknya selalu merasa paling. Ini penyakit. Merasa paling. Alimane rane aku. Ora mungkin no pengajiane rame no badalai nggih. Wes, sangar. Alimane rane aku, ora mungkin no ibu-ibuke kathah. Alimane rane aku ora mungkin donasi teko. Aku. Orang yang selalu menceritakan dirinya, dia akan buta dengan kesalahannya. Tetapi orang yang selalu berdiam, berkaca dari orang lain, dia akan selalu mampu melihat kesalahannya. Itu manusia. Bila nek enten wong niku senengane ngomong aku. Lagi teko cerita Mas Hendro, kula niki ngeten-ngeten niki batinku sapa sing takon, nggih. Ngoten niku, Bu. Mila terkadang kita niku mengangguk kepada obrolan manusia niku bukan berarti kita membenarkan dia. Cuma kita pengen segera dia niku gendang meneng. Oh nggih. Niku nek jenengan jagoan kalih kula nggih. Meneng to, Bu, nggih. Sampai mulih, nggih. Nggih. Makanya jangan terbiasa aku. Jangan, nggih. Jangan, karena langit tidak pernah mengatakan dirinya tinggi. Siapa yang mengatakan dirinya tinggi? Matahari, bulan. Dan hidup jadilah seperti mereka yang bermanfaat. Bulan dan matahari, jika Anda menganggapnya prestasinya bulan matahari dari cara bersinarnya, maka tidak ada bedanya. Tapi kenapa matahari dan bulan itu bisa berbeda? Karena mereka bersinar di saat kegelapan masing-masing gelap tiba. Matahari ini madangi pas bar subuh. Tapi bulan madangi pas bengi. Makanya matahari itu indah, bulan itu indah. Maka hiduplah menjadi orang yang bermanfaat. Alam mengajarkan kita. Sungai tidak pernah meminum airnya sendiri. Pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri. Alam itu mengajarkan kepada kita. Jadi sosok orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu datang setelah melihat kelebihan. Dan manusia itu pergi setelah melihat kekurangan. Jenengan kalau hidup hari ini tidak ada kelebihan yang nampak. Tidak akan pernah muncul di atas permukaan, Bu. Saya itu. Makanya hidup niku tentang masalah apa? Membuat manfaat kepada umat. Itu yang paling penting. Maka niki adalah hati-hati nggih, penyakit selalu merasa paling. Nek rane aku ngeten niki, masjid nek rane aku ora iso tingkat loro no dalam ngumpuli sing kuwasa rek jan nggih. Mboten angsal. Makanya jangan selalu merasa paling. Itu penyakit yang tidak bisa sembuh. Berarti dia sudah takabur dan dia sudah merasa ujub. Pun jika semanten wis jam 10 nggih. Kita akhirkan. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Enten pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Nggih. Pun jika semanten kita akhirkan. Enten mboten, Bu? Mboten enten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Hendra Wijayanto yang telah menyampaikan materi hari ini. Masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya. Oh, PR. PR dari Ustadz Hendra, menghafalkan nama nasab dari Utsman bin Affan. Bulan depan ya Ustadz. Berarti sama Ustadz Hendra lanjut ini J. Insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah? Sampun J, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon Ustadz Hendro berkenan untuk menutup dengan doa kajian kita pagi hari ini. Baik, monggo untuk mengharap keberkahan dengan berwasilah amal soleh kita di pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah supaya melimpahkan segala keberkahannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik alima, Allahumma barik alimam, Allahumma barik ala kulli ahlihi, Allahumma barik ala kulli jama'atihi, Allahumma ja'al hadal liqa' mubarakan alaina wa alaihim khususan wa umuman. Allahumma atil alaina fi jama'atina fi sihatihim, Allahumma atimul afiyah, Allahumma atimus sihata, Allahumma atina salamata wal afiyah, Allahumma amitna ala husnil khatimah wa ibta'idna ala su'il khatimah. Allahumma ja'al hadal amal sababan lidukhuli firdausil a'lam. Allahumma ja'al hada amalan li a'mali salihatin kana lahu tadullu ila a'malin salihatin li jannati firdausil a'la. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Sekali lagi kepada Ustadz Hendro yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi amalan beliau dan beliau diberikan kesehatan selalu sehingga dapat membersamai kita semua di kajian-kajian selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai info, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah yang menyisihkan sebagian hartanya hari ini yang dititipkan kepada kami.